hari itu saya masih belum menemukan, belum bisa percaya Yesus itu Tuhan, Pen. Nggak masuk akal kita selama 30 tahun lebih, Pen. Betul. Ya kan? Menungso kok, menu manusia kok Tuhan, ya kan? Betul. Daging kok Tuhan. Betul. Tuhan kok telu, jadi kan? Kok tiga gitu loh. Bahasa Acehnya tiga, Pak. Lehe. Jadi nggak bener ini. Jadi saya belum menemukan. Saya baca Al-Quran terus, tapi belum disingkapkan oleh Roh Kudus. Akhirnya singkat cerita, saya karena kesombongan menolak Tuhan, bahkan saya ikut dibaptis ini. Saya tanya sama yang baptis saya, wakil ketua sinode gereja besar di Indonesia. Nggak perlu saya sebutkan namanya ya. Yang baptis saya bilang, Pak, mana nama baptis saya? Oh, nggak ada nama baptis lu. Nanti mungkin Tuhan sendiri yang kasih. Semua dapat nama baptis. Saya nggak dapat. Oke. Singkat cerita, abang masuk penjara, Ben. Karena penyalahgunaan jabatan di perusahaan, karena kejahatan, menyimpangkan mandat di perusahaan itu. Ya memang jahat saya, masih jahat. Singkat cerita, abang masuk penjara, masuk lapas, teman-teman kena 3,5 tahun, abang cuma kena 1 tahun. Tanpa uang sepeser pun. Karena kakakmu menangis, abang juga nyari Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Sobatku. Mari kita dengarkan sebuah kesaksian dari seorang pria Muslim yang telah murtad menjadi pengikut Kristus. Penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video kesaksian berikut ini. Nah, awal mulanya kok bisa menjadi orang percaya? Ya, jadi begini. Saya ikut dalam kerusuhan Mei 98. Saya menggerakkan penjarahan di Pasar Tambun Bekasi 21 Mei 98. Ba'da sholat Jumat itu, Pen. Ingat saya 21 Mei 98 ba'da sholat Jumat. 1:30 kita mulai bergerak melakukan penjarahan di Pasar Tambun Bekasi. Dan banyak kesalahan lain yang saya tidak bisa sebutkan di YouTube ya secara vulgar. Banyak kejahatan saya di masa lalu tentang kekristenan. Tidak boleh saya sebutkan secara vulgar. Kalau Anda ingin dengan kesaksian saya, temui saya secara langsung. Itu. Habis itu saya dekat dengan seorang wanita, mantan pacar saya, Ben. Iya. Kakakmu sekarang. Iya. Saya menikah dengan Boru Batak, Risma Sihiti. Tujuan saya menikah dengan istri saya itu mengislamkan dia. 7 tahun, Ben. Ingin mengislamkan. Ingin mengislamkan. Saya ingin membuat dia seorang yang percaya dengan Islam. Iya. Ya kan? Meninggalkan yang kata teman-teman, kata kita dulu juga bahwa orang Kristen itu menyembah manusia. Betul. Nah, jadi abang ingin membuat kakak supaya menjadi orang Islam. Betul. Mualaf lah Islam. Mualaf, ya kan? Tapi sekarang jangan sebut saya murtadin ya. Saya nggak suka disebut murtadin. Saya ini paling tahu. Saya anti disebut murtadin. Jangan pernah sebut saya murtadin. Saya bukan murtad. Saya menemukan jalan yang lurus. Amin. Hadda siratal mustaqim itu. Amin. Jangan pernah sebut saya murtad ya, saudaraku. Saya nggak mau disebut murtad. Nah, terus bang. Jadi setelah itu saya akhirnya pacaran singkat dengan dia. Saya mulai pamitlah dengan papi mami untuk menikah dengan Boru Batak, Boru Sihiti ini. Papi mami saya marah, ngamuk, dan singkat cerita bahkan hak warisan saya itu diambil, tidak Tapi dikasih. kan waktu itu belum menjadi orang Kristen kan bang? Ya tapi prosesinya kan saya harus, karena dia tidak mau ikut 2 kalimat syahadat, saya harus menyamar. Menyamar ke Kristen. Iya. Jadi saya ikut naik CD. Wah, itu kesaksian saya. Jadi saya naik CD di HKBP Bah Jambi pertengahan Juli 2002. Kabupaten Simalungun. Naik CD saya. Wah, saya ingat kalau masih ada almarhum Pendeta Risot Tulang Sitinja mendengar kesaksian saya, Tulang Sitinja, Pendeta Risot HKBP Bah Jambi, HKBP Maria Bandar, Tulang ini yang dulu kau cium, kau peluk. Karena waktu itu abang ngucapin naik CD itu au porsea tu debata Jehovah dan seterusnya, au porsea tu di porbadia, aku percaya, iman percaya itu, Pen. Nggak ada satu kesalahan. Nangis Pendeta Risot ini, Pen. Padahal pura-pura. Memang karena kecerdasan kita sih, Pen. Al-Quran aja bisa kita labas kan, bisa kita hafal. Masa kayak gitu gak bisa kita hafal kan? Betul. Ya seperti itu. Jadi saya sampai dipeluk, dicium oleh tulang Pendeta Sitinja. Beliau menangis. Luar biasa perjalanan saya, katanya bisa tidak salah. On dangadong na salah mandok au porsea. Hata porsea. Tugabi jol mana porsea katanya. Padahal muluhita halak wata godang dona salah mandok somoni, seperti itu katanya. Dan akhirnya singkat cerita saya menikah dengan kakakmu 1 Agustus 2022.
Sebentar lagi ulang tahun ke 20 tahun nih Pen. Kutunggu hadiahmu. Amin, siap. Jadi habis itu 7 tahun abang menikah, ingin mengislamkan dia terus ini Pen. Setiap hari Minggu dia ke gereja, abang antar pakai mobil ya kan. Karena waktu itu ada mobil kantor, karena saya bekerja di perusahaan. Jadi abang antar ke kantor. Oh tapi sebelum pernikahan itu tidak direstui Pen. Tidak direstui dari keluarga abang, tidak direstui juga dari keluarga mertua Pak Pen. Keluarga mertua bilang begini, nggak mungkin boruku kasih menikah dengan mujahidin katanya. Jadi nggak direstui. Abang nggak direstui, bahkan hak waris abang sampai sekarang nggak dapat. Banyak malah warisan abang nih Pen. Tapi is oke lah, Tuhan Yesus cukupkan, gantikan. Amin. Amin. Nah, jadi singkat cerita hari itu nggak direstui. Jadi kami nikah itu jauh dari kedua orang tua. Ada satu keluarga yang merajakan saya jadi tambunan. Orang tua terkasih saya tambunan, mama urus samosir. Jadi mulu samosir tulangku doho. Begitu. Jadi kami menikah di situ kan. Sampai era sekian lama baru dapat restu dari pihak amang terkasih di Dolok Sanggul. Dan saya 7 tahun itu menikah, ingin mengislamkan, berjuang mengislamkan kakakmu. Setiap dia mau ke gereja, saya antar sampai depan gereja. Saya bilang, aduh rame gerejanya Mi, ayolah kita ke mall aja, ke mall ya kan. Aduh rame gerejanya, yolah kita makan, yolah kita ke pantai. Yang penting 7 tahun saya berusaha. Saya masih sholat, saya rajin, saya masih ngaji, masih tadarus. Ya tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, karena memang saya sudah dipilih dengan caranya Tuhan, sama dengan Pendi dipilih dengan caranya Tuhan, misterinya Tuhan, dengan cara yang berbeda. Singkat cerita, saya sakit parah, demam berdarah, trombosit tinggal 3.800. Bahkan komplikasi dengan sakit yang lain, sudah tidak ada harapan hidup. Tapi hari itu, oleh karena kemurahan Tuhan, saya sudah nyerah. Air zam-zam dikirim, saya minum banyak-banyak, Pen nggak sembuh. Karena keluarga masih naik haji kan. Baca surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, dan seterusnya, nggak sembuh Pen. Ayat kursi nggak sembuh Pen. Semua nggak sembuh Pen. Jadi saya bingung, saya ketakutan setengah mati. Orang yang tidak pernah takut mati ini takut mati hari itu saudara. Akhirnya singkat cerita saya nyerah. Saya bilang siapapun yang bisa menolong saya sembah kau. Puji Tuhan, Tuhan Yesus datang. Dia datang dengan tubuh kemuliaannya. Hari itu abang nggak bisa melihat wajahnya karena masih najis kan. Orang yang kudus yang bisa melihat Tuhan. Karena dalam Ibrani kan. Jadi tidak bisa melihat dia pegang tangan abang, bangkitlah ikut aku. Seketika itu saya sembuh. Saya bangun pagi-pagi, saya bilang, ayo mam kita pulang. Hah? Kata istri saya. Istri saya kaget, dokter kaget, semua kaget, akhirnya pulang. Tapi singkat cerita hari itu saya masih belum menemukan, belum bisa percaya Yesus itu Tuhan, Pen. Nggak masuk akal kita selama 30 tahun lebih, Pen. Betul. Ya kan? Menungso kok, menu manusia kok Tuhan, ya kan? Betul. Daging kok Tuhan. Betul. Tuhan kok telu, jadi kan? Kok 3 gitu. Bahasa Acehnya 3 Pak. Lehe. Jadi nggak bener ini. Jadi saya belum menemukan. Saya baca Al-Quran terus, tapi belum disingkapkan oleh Roh Kudus. Akhirnya singkat cerita, saya karena kesombongan menolak Tuhan. Bahkan saya ikut dibaptis ini. Saya tanya sama yang baptis saya, wakil ketua sinode gereja besar di Indonesia. Nggak perlu saya sebutkan namanya ya. Yang baptis saya bilang, Pak, mana nama baptis saya? Oh, nggak ada nama baptismu. Nanti mungkin Tuhan sendiri yang kasih. Semua dapat nama baptis. Saya nggak dapat. Oke. Singkat cerita, abang masuk penjara, men. Karena penyalahgunaan jabatan di perusahaan, karena kejahatan menyimpangkan mandat di perusahaan itu. Ya memang jahat saya, masih jahat. Singkat cerita abang masuk penjara, masuk lapas, teman-teman kena 3,5 tahun, abang cuma kena 1 tahun. Tanpa uang sepeser pun. Karena kakakmu menangis, abang juga nyari Tuhan. Di penjara saya dibesuk istri dan 2 anak saya masih kecil itu. Si Putri, anak saya yang pertama itu umur 5,5 tahun, itu bilang gini sama maminya, Roh Kudus itu ya, malaikat Tuhan itu. Si Putri itu bilang gini, Mami nggak usah sedih. Papi itu belum bisa mengalahkan setan, makanya papi dikalahkan oleh setan. Jadi papi sekarang masuk penjara. Tapi nanti kalau papi sudah keluar penjara, pasti papi akan mengalahkan setan. Dan kita pasti diberkati. Bayangkan, si Putri waktu itu 5 tahun, Pen. Umur 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun setengah dia waktu itu. Jadi ngomong seperti itu, Pen. Nangis lah kakakmu, makin nangis. Akhirnya itu digenapi. Nubuat malaikat itu melalui mulut anak saya digenapi. Saya divonis dokter 1 tahun, 9 bulan saya jalani. Sebelum saya divonis, saya tahu kapan saya bebas, kapan saya bebas dari penjara, tanggal berapa, bulan berapa saya tahu. Saya saksikan dari sel ke sel, 36 sel di lapas itu saya saksikan. Dibilang, orang kafir, murtad, udah gila dia.
divonis belum sudah tahu kapan bebas. Itu kesaksiannya. Tapi hari itu ada banyak orang, minimal 3 orang dari dalam penjara itu yang saya bimbing terima Yesus. Haleluya. Orang itu bisa saya pertemukan dengan Anda sebagai saksi hari ini. Tapi nggak perlu saya sebut namanya di sini. Mulai dari yang tamping kepala tamping. Jadi pertobatannya di penjara, Bang. Nah, ini percobaan lahir barunya. Lahir baru di penjara. Nah, setelah itu bebas dari penjara 30 Desember 2009, Abang memutuskan untuk belajar. Sama lah kita belajar. Sama di Jawa Tengah. Abang dulu selalu mengikuti Pak Petrus selama 5 tahun belajar. Iya. Dan juga Abang belajar dengan dosen, dengan hambanya Pendeta Rohan Senggirsang, Bapak Rohani saya, Ketua MD GKRI Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Bapak Rohani yang sangat luar biasa, dosen yang sangat luar biasa. Belajar sampai menjadi pengurus gereja di majelis daerah di Batam, Sahabat Allah, GKRI Sahabat Allah, dan akhirnya memimpin Departemen Misi Penginjilan, terus bergerak memberitakan Injil kemana-mana. Akhirnya di 2015 awal Abang pamit sama Bapak Rohani untuk tidak lagi memberitakan Injil, untuk tidak lagi ikut dalam pengurusan gereja, tapi fokus keluar memberitakan Injil. Hari itu tidak mendapat restu, tapi akhirnya mendapat restu setelah saya jelaskan. Tapi ada satu hal yang paling menarik, Pen. Waktu di dalam lapas itu Abang janji sama Tuhan, kalau aku sudah keluar dari penjara, aku tidak mau bekerja pada perusahaan manapun di dunia ini. Karena kalau aku bekerja pada perusahaan dunia, nanti aku jadi manusia daging lagi, Tuhan. Aku mau kerja pada perusahaan Bapak. Prosesnya panjang sampai punya usaha, punya karyawan, akhirnya tutup, dan akhirnya sekarang fokus pada pelayanan Tuhan. Dan mulai dari itu kami memberitakan Injil keliling Indonesia, Singapura, Malaysia, Kanada. Kita pergi memberitakan Injil. Bahkan sampai Corona kemarin mau ke Jepang tapi gagal karena Corona, dihantam Corona dulu. Setelah kita ketemu itu kan, kita waktu itu ketemu belum Corona, Februari. Sama-sama kita di Bali kan, 2020. Habis itu baru kena Corona, jadi tertunda semuanya. Jadi Tuhan baik, sangat baik. Jadi kalau Anda ingin percaya bahwa ada satu pribadi Tuhan yang hidup, namanya cuma Yesus. Amin. Bang, ada yang saya tanyakan mengenai pelayananmu di daerah Jambi. Kan Abang dulu kan sering kirim foto ya. Bagaimana melayani suku anak dalam yang sudah banyak sekali bertobat. Itu perjalanan ke sana kan sangat sulit, Bang. Sangat sulit dan mengeluarkan uang, Pen. Nah, itu pendekatan dengan anak dalam itu bagaimana? Oke. Jadi pelayanan kami kebetulan hingga hari ini kami punya pos-pos gereja di Rimba, Jambi, suku anak dalam Jambi. Ada pos-pos gereja Rimba dan ada pos-pos sekolah Rimba hingga hari ini. Tapi jujur setahun ini saya belum balik ke sana. Setelah peresmian gereja yang kita bangun terakhir, itu belum ke sana. Karena apa? Masalah finansial. Semenjak Corona berat kali finansial kita. Jadi waktu itu di 2016 pertengahan, waktu saya liburan dengan keluarga, ketemu dengan seorang sahabat penginjil juga di Palembang, berkata, saya 2 tahun berdoa untuk suku anak dalam. Sampai 2 tahun, saya 2 bulan. Kalau gitu kita pergilah, gak usah banyak-banyak berdoa, kita lakukan aja. Gitu. Akhirnya berdoa dan bergerak. Langsung pergi. Pergi kami dengan beberapa teman penginjil. Kami masuk cari info, kami masuk sampai Pematang Kulim, sampai masuk ke Mulut Rimba, Bukit 12 Jambi. Bertemu dengan suku-suku anak dalam yang sudah mulai keluar dan digembalakan oleh gereja di sana. Sahabat kita di sana. Tapi akhirnya banyak di dalam yang belum keluar. Kita berdoa, akhirnya kita mulai masuk ke dalam Rimba. Lebih dalam. Ribuan orang memang kita sudah jangkau. 2000 lebih minimal kita jangkau. Kita bagi ratusan Alkitab, kita bagi ribuan kaos. Bahkan mulai 2016 itu sampai 2021 Maret kita peresmian gereja itu. Setiap 6 bulan saya pasti pergi ke suku anak dalam Jambi. Ke Rimba, Belantara Jambi. Untuk apa? Yang pertama untuk ngecek pos-pos pelayanan kita di sana. Yang kedua ngirim logistik persembahan-persembahan kasih. Dan 3 ngirim logistik untuk sekolah Rimba, buku-buku alat tulis dan semuanya, dan juga ngirim logistik untuk PK-PK para penginjil di dalam. Wow, luar biasa. 6 bulan sekali. Tapi terhenti masa Covid, Bang ya. Setelah masa Covid awal Covid kita masih beli sepeda motor ketiga. 3 sepeda motor kita beli, Pen. April 2017 saya bawa motor trail 200 cc dari Batam, saya touring 1000 km lebih. Motor itu saya tinggal di sana untuk tim bergerak di sana. April 2018 saya setelah khotbah di salah satu gereja di Jakarta dapat persembahan kasih 33,8 juta. Masih ingat saya.
itu langsung saya belikan sepeda motor trail. Yang kedua, saya naiki rally KKR juga di 5 provinsi, touring, sampai motor itu saya tinggal di sana, brand new. Baru tahun 2019 saya belikan sepeda motor ketiga, Revo, untuk tim di sana. Semua 3 sepeda motor ada di sana untuk tim, dan itu tuh menyapot kegerakan di rimba. 2 trail, 1 Revo. Revo itu untuk bikin keranjang di belakang. Jadi anak-anak rimba itu bisa ditaruh di keranjang di belakang, bisa 5 orang, 6 orang gitu. Itu kalau pas nggak hujan ya, kalau hujan nggak bisa. Walaupun rodanya dikasih roda yang trail ya. Jadi mulai Maret 2021 hingga hari ini, saya belum kembali masuk ke rimba Sukanak dalam Jambi karena keterbatasan finansial. Karena setiap masuk ke sana butuh banyak, minimal 20 juta. Masuk ke sana itu minimal harus bawa 20 juta karena alat tulis, logistik, dan PK untuk para penginjil di sana. Minimal itu seminim-minimnya. Dan memang puji Tuhan kita sudah bisa membangun beberapa gereja. Terakhir 25 Maret kita resmikan gereja di Camp Sungai Paku yang kita bangun senilai hampir 150 juta. Keren gereja itu. Tapi saya serahkan ke Sukanak Rimba, bukan untuk kita. Ya, pekerjaan Tuhan biarlah untuk Tuhan ya Bang ya. Amin, yes, untuk dia. Oke, saudaraku para pencinta channel Angel Habaget, ini bincang-bincang kami di Injil Habaget. Nah, selanjutnya mudah-mudahan ke depan kami bisa ketemu lagi karena beliau baru saja pulang dari Manado, dan sore ini nanti jam 5 beliau ada pelayanan di mana Bang? Cikarang. Terus besok terbang ke Batam karena beliau menetap di Batam Bapak Ibu. Saya pernah juga mengunjungi kediaman beliau. Waktu itu beliau jemput. Kita masih ingat Bang, kita makan es krim itu. Yes. Es krim mau seberapa banyak habis? Itu saja intinya. Luar biasa di Batam. Jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi pekerja-pekerja Tuhan di akhir zaman. Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Yes. Ayo kita ikut ambil bagian menjadi pekerja-pekerja Tuhan, menjadi penuai di akhir zaman. Terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Sebenarnya Bapak Ibu banyak sekali kesaksian beliau yang sangat luar biasa, tetapi kita tidak bisa berlama-lama. Iya, dan kita bisa menceritakan begitu vulgar di media sosial karena menyangkut beberapa hal. Seperti yang beliau sampaikan. Kalau Bapak Ibu ingin mendengar langsung, silakan datang ke tempat saya. Datang ke tempat beliau dan kunjungi channel beliau yang ada di deskripsi Injil Habaget. Tanggal 9-10 saya di Singapura. Saya KKR di Singapura, jangan lupa. Bagi para pencinta channel Injil Habaget yang ada di Singapura, tanggal berapa Bang? 9-10 saya di Singapura. Tanggal 9-10 bulan Juli, beliau KKR di Singapura. Daerah mana Bang? Di Singapura, sebentar, saya lihat dulu. Oke. Ini setiap hari keliling pulau, keliling desa, perkampungan, daerah, bahkan negara juga. Oke, sebentar saya cek dulu, semoga tidak terhapus. Oke, saya akan ini. Oke. Nih, bisa bacakan Pak? Silakan. Nah, bagi para pencinta channel Angel Habaget yang ada di Singapura, undangan selamat Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Haji. Idul Adha. Jadi Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 1 sampai dengan pukul 3.30 waktu Singapura. Tempat di mana nih Bang? 101 Eunos Avenue 3, TSL Building nomor 6 sampai 9. Itu 5 menit berjalan kaki dari stasiun MRT Unos. Ya gitu. Jadi Bapak Ibu boleh mengunjungi beliau, mengunjungi pelayanan beliau KKR di Singapura nantinya. Nanti Bapak Ibu bisa berikan oleh-oleh buat beliau yang tinggal di Singapura. Terima kasih. Terima kasih. Yesus memberkati. Kita berkati, salam satu. Puji nama Tuhan, demikianlah video kesaksian yang dapat kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian ini memberkati kita semua, dan terima kasih buat semuanya yang selalu setia dukung dan juga support channel kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sahabatku, video ini cukup sampai di sini dan shalom, sampai jumpa.